Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Yang terhormat, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, kemudian Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Kaprodi Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang MVC, yaitu Model View Controller. Dan juga saya akan menjelaskan tentang database dan juga hasil dari penerapan MVC ini. Baiklah, di sini kita akan masuk ke konsep MVC. Pertama-tama, apa itu MVC? MVC merupakan singkatan dari Model View Controller. Nah, MVC ini merupakan sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan kode aplikasi menjadi tiga komponen utama. Bisa dilihat di sini alur kerja arsitektur dari MVC, yaitu dari pertama, yaitu dari user hingga ke database. Nah, untuk implementasi dari MVC ini, pada bagian model, yaitu menyimpan data dan aturan bisnis aplikasi, kemudian pada bagian view, menampilkan informasi kepada pengguna dan interaksi dengan pengguna, kemudian pada bagian controller, menerima input, memproses input, dan mengubah data menjadi tindakan yang harus dilakukan. Oke, kenapa MVC penting dalam pengembangan website? Yang pertama, struktur terorganisir. Memisahkan tugas, logika bisnis, dan manipulasi data untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan website. Nah, yang kedua, kode yang lebih rapi dan mudah dipahami. Dengan pemisahan yang jelas antara model, view, dan controller, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh developer. Kemudian yang ketiga, perbaikan bug atau error lebih cepat untuk diselesaikan. Developer dapat fokus untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang terjadi karena kode dituliskan pada bagian terpisah. Kemudian yang keempat, kolaborasi tim yang lebih efisien. Nah, MVC memberikan tugas yang jelas dalam sebuah tim pengembangan aplikasi, di mana pengembang back-end dan front-end bekerja secara terpisah dan kemudian hasil ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Kemudian yang terakhir ada skalabilitas dan reusabilitas. Nah, skalabilitasnya yaitu aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan atau diperluas dengan menambahkan fitur baru, yang artinya ketika kita menambahkan fitur baru tidak harus merombak keseluruhan kode. Kemudian yang kedua, reusabilitas. Nah, reusabilitas yaitu komponen-komponen tertentu dapat digunakan kembali di bagian lain aplikasi atau bahkan di proyek lain. Yang artinya kode-kode yang telah kita susun atau telah kita buat sebelumnya tidak akan berakhir sia-sia. Apakah MVC ini dapat digunakan pada bahasa pemrograman selain PHP? Nah, arsitektur model view controller atau MVC dapat digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman lainnya selain PHP, seperti JavaScript, Ruby, Python, C++, dan juga Java. Dan juga pada bagian selanjutnya yaitu kita bisa membangun website dengan PHP native arsitektur MVC. Berikut adalah tools yang digunakan. Ada struktur folder, tampilan website yang akan dibuat, sebuah sistem informasi bernama Sistem Informasi Bioskop atau bisa kita singkat dengan sebutan SIBOS. Nah, untuk memulai tampilan dari sistem informasi bioskop, mari kita ke pengkodean terlebih dahulu. Nah, di pengkodean untuk sistem informasi bioskop ada dua folder utama yaitu app dan public. Ya, bisa kita lihat di sini pengkodeannya terdapat di folder app, ada config, controller, core, dan juga models view. Kemudian ada HT access dan PHP. Kemudian ada di bagian folder public ada aset seperti CSS, IMG, gambar yang tambahkan, kemudian yang lainnya juga. Berikut contoh pengkodeannya. Dan juga kemudian pada bagian gambar yang kita tambahkan, contohnya untuk tampilan, ada beberapa gambar ya, gambar film,
sampai ke file yang terakhir yaitu htaccess dan juga Redmi MD ini. Kita akan melihat hasil dari pengkodean ini. Baik, kita akan masuk ke hasilnya. Nah, inilah hasil dari pengkodean untuk sistem informasi bioskop. Bisa dilihat pada tampilan awal atau beranda. Di sini ada nama yang tercantum, kemudian ada ucapan selamat datang, dan juga ada tampilan-tampilan untuk film-film yang ditampilkan dan yang akan datang. Nah, di aplikasi Sibos ada 4 pilihan opsi, yaitu tentang beranda, tentang kami, informasi, dan login. Nah, baik kita akan masuk ke fitur login. Di sini kita akan masuk sebagai seorang admin. Jadi kita langsung masukkan akunnya dan juga passwordnya. Langsung kita bisa login. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita berhasil melakukan login pada sistem informasi bioskop. Di sini ada beberapa opsi yaitu film, bioskop, jadwal, event, dan pesan tiket. Baik, kita akan bawa satu-satu. Di sini ada film, ya, film yang akan ditayangkan. Sebagai admin, kita juga bisa mengedit tentang detail atau isi-isi dari film tersebut. Di sini ada bioskop, yaitu tempat yang menayangkan sebuah film dan juga lokasi-lokasi. Sebagai admin juga kita bisa mengedit. Nah, contoh di sini kita bisa mengedit yaitu contoh kita bisa menginputkan data sebagai admin ya. Pertama kita klik edit, kemudian kita ubah nama contohnya ya menjadi bioskop XX1 Palembang Square, Jalan Angkatan 45 nomor 123. Baik, kita simpan. Nah, bisa kita lihat di sini tadi ya. Di sini sebelumnya tadi bioskop CGV Transmart dengan beralamat Jalan Radial sekarang telah berubah menjadi bioskop XX1 Palembang Square dengan alamat Jalan Angkatan 45. Oke. Kemudian ada jadwal. Jadwal seperti yang kita ketahui ada di sini. Kemudian ada event. Bisa juga dilihat di sini pada beranda nanti akan ada pembaruan ketika ada informasi yang selanjutnya. Nah, kemudian juga ada pada bagian pesan tiket, kita bisa lihat juga, tentunya kita bisa melihat di sini juga nanti ada opsi tempat kita memesan tiket. Nah, pada bagian tentang kami, si bos menampilkan beberapa penjelasan dari identitas dari si bos itu sendiri. Ya, selanjutnya untuk bagian informasi ya, seperti kita bisa lihat di sini ada film, bioskop seperti yang tadi, jadwal, event, pesan tiket dan yang lain. Kemudian juga beranda, seperti yang kita tahu pada tampilan awal. Oke, baiklah. Kemudian kita akan masuk ke database yang digunakan atau database yang kita bisa atur ke localhost. Ya, di sini pada folder Sibos ya terdapat ada bioskop, film, user. Di sini kita juga bisa mengedit. Contoh di sini ya. Atau kita bisa menambahkan Premiere segala macam lah ya. Sehingga sesuai dengan kebutuhan eh, penayangan. Nah, di bagian film juga kita bisa mengubah sebagai admin kita bisa mengubah atau menambahkan film-film yang ingin kita tambahkan. Kemudian pada bagian user sebagai pengguna, ya tentunya ada user dan juga admin. Oke. Nah, berikut adalah penjelasan dari Model View Controller. Semoga penjelasan saya tadi bisa menolong dan membantu serta berguna bagi para penonton sekalian.
Mungkin itu saja. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat atau penjelasan yang membingungkan, saya mohon maaf karena saya sebagai mahasiswa juga masih belajar. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. A few moments later.